Maaf, ini pengajian bukan pengajian sejarah. Ini pengajian agama. Saya akan berbicara dengan agama, bukan dengan bukti sejarah. Nabi Muhammad lahir. Lahirnya tidak di Indonesia. Andai kata Nabi Muhammad lahir di Indonesia, sudah lama agama Islam ini hilang, kalah. Untung tidak lahir di Indonesia. Kalah dengan orang Indonesia berlomba anak. Lebih banyak anaknya dari anak tangga. Tangga rumah berbanyak 4 anaknya. Orang Indonesia bisa beranak sampai 12. Masih seger badannya. Beranak. Tapi menjadikan anak jadi orang, maaf. Ada menteri pendidikan. Melahirkan mau, mendidik anak tidak mau. Ini potongan orang Indonesia. Memberi makan. Dan orang Indonesia terlalu nyerah sama alam. Ijazah, lulus sekolah, lulus apa perlunya? Dokter sekarang nganggur, pakai ijazah. Sarjana hukum sudah 3 tahun keluar sekolah sampai sekarang belum dapat tempat, masih nganggur. Perempuan manis, rambut keriting, muka kuning, sudah tua, tidak dapat jodoh, nganggur. Ini nasib di Indonesia, nganggur, tidak kerja. Takut apa orang Indonesia nganggur? Nggak apa-apa nganggur itu. Melarat? Nggak apa-apa. Asal mau duduk muka masjid hari Jumat, pegang caping, ngaji-ngaji, Allahumma sholli ala Muhammad, nanti datang duit. Ngemis saja di Indonesia bisa hidup, perlu apa kerja? Oh pintar baru bisa dapat makan, bodoh itu. Banyak orang pintar sekarang lapar. Yang bodoh-bodoh malah kelebihan makanan. Nah ini. Andai kata Nabi Muhammad lahir di sini, barangkali Nabi Muhammad jadi pengemis di Indonesia ini. Tuhan memilihkan tempat lahirnya Nabi di alam yang tidak kenal damai, alam yang kejam sekali. Tanyakan kepada orang haji yang baru kembali kemarin, berapa panasnya Madinah ketika mereka sampai di Madinah? 53 derajat Celcius. Terbakar orang Indonesia di Madinah. Tidak tahan panas orang Indonesia. Tapi bangsa Arab tahan panas, tahan dingin. Akibat daripada tahannya ini, orang Arab tidak mau menyerah kepada alam, melawan panas, melawan dingin. Dan tidak orangnya saja, pohonnya. Pohon kurma itu 10 tahun tidak pernah disiram, tetap hidup. 10 tahun tidak disiram-siram, tidak kenapa, tidak kena hujan, tidak kena hidup, manis. Pohon pisang di Indonesia 3 bulan tidak turun hujan, kering. Namanya pohon pisang tidak bisa steril dengan alam, berjuang dengan alam dan nyerah kepada alam. Apalagi pohon kelapa, nampaknya gagah, tinggi, coba kelamaan panas, buahnya tidak keluar. Ini namanya pohon di Indonesia juga tidak sedia bertempur, tidak sedia berjuang.
Apalagi manusianya. Manusia Indonesia, ya Allah. Paling takut orang Indonesia ini Aqabah. Aqabah. Ini bahasa Al-Quran, Aqabah. Bukan tuduhan saya, ini tuduhan Tuhan. Tuhan mengatakan, falaqatahamal Aqabah. Falaqatahamal Aqabah. Sayang, beribu kali sayang. Manusia itu takut sekali jalan mendaki. Aqabah itu jalan mendaki. Coba kalau jalan menurun, melenggang dia ke bawah. Kalau jalan mendatar, lenggang-lenggang kangkong. Tapi kalau jalan mendaki, sesak nafas. Ya? Falaqatahamal Aqabah. Wataknya manusia mengelak dari segala yang sukar. Inginnya ya yang gampil, yang gampang. Jalan menurun. Wa amma jalan mendaki. Sesak nafas. Bangsa Indonesia sebagian besar termasuk kelompok yang dituju oleh Al-Quran. Sayang beribu kali sayang. Ini manusia yang takut sekali jalan mendaki. Jalan ke surga itu mendaki. Jalan ke neraka menurun. Jalan ke neraka bertabur kembang, berminyak wangi. Itu jalan ke neraka. Tapi jalan ke surga mendaki, berduri, beronak. Manusia yang mengelak dari sukar jadi orang jahanam kesudahannya. Bangun subuh tidak kuat. Ini saya asmatis, saya rematik. Kalau saya bangun subuh kaki saya terasa, ya siap saja ke neraka. Masa cuma subuh jam 9? Ini yang gemuk-gemuk. Orang kalau sudah gemuk itu makan banyak, tidur banyak, bangun pagi sukar. Maaf, ini bukan kritik. Yang kurus-kurus, ya Allah, dari jam 3 sudah pukul beduk. Kenapa? Batuk-batuk dari jam 3, tidak bisa tidur lagi. Jadi beduknya itu bukan dari masjid, dari dalam. Coba yang sehat-sehat, kalau gemuk, kunutnya dijemur. Sudah tinggi matahari, Allahumma dini fi man hadayt, ma'afini fi ma jalan ke surga mendaki, jalan ke neraka gampang dan menurun. Berdasarkan ini Nabi Muhammad tidak dilahirkan di Salatiga, tidak dilahirkan di puncak. Ini puncak, tempat orang Jakarta senang-senang. Andai kata Nabi Muhammad lahir di puncak, ya Allah, sudah lama agama Islam kalah. Sekarang yang kalah baru P3. Islamnya belum kalah. Karena Islam belum masuk di gelanggang terbuka. Gelanggang di Indonesia sekarang gelanggang tertutup. Baru sedikit ini sekarang ABRI ini membuka-buka. Ada pembicaraan terbuka. Maaf saudara-saudara, ini bukan pengajian politik. Saya akan berbicara tentang akhir pembicaraan Lao Tse, akhir pembicaraan Aristoteles. Lao Tse pada akhirnya mengatakan, kalau tidak Tuhan sendiri datang memberitahu namanya, nama Tuhan tidak akan bisa diketahui oleh manusia. Rasio, kemampuan berpikir, kesenangan bermusyawarah tidak bisa mengantarkan manusia kepada nama Tuhan. Disuruh PBB itu bersidang 366 kali setahun.
Ya. PBB disuruh bersidang 366 kali setahun, artinya saban hari, untuk merundingkan nama Tuhan. Tidak bisa ketemu nama Tuhan dengan rundingan PBB, apalagi dengan rundingan DPR Indonesia yang anggotanya tidak seluruhnya dipilih rakyat, dan sebagian besar hanya ditunjuk, diangkat. Lebih tidak mungkin merundingkan nama Tuhan. Ya, maaf, ini bukan pembicaraan politik, ini pembicaraan tauhid. Kenapa saya katakan pembicaraan tauhid? Nabi Muhammad lahir, umur 40 tahun dia jadi nabi. Menunjukkan kepada manusia jalan yang lurus. Menunjukkan kepada manusia Tuhan. Sifatnya Tuhan, namanya Tuhan, kelakuan Tuhan. Untuk ini Muhammad didatangkan ke dunia. Soal yang tidak bisa dirampungkan oleh Lao Tse, hal yang tidak bisa dirampungkan oleh Aristoteles dan Socrates tentang Tuhan, Muhammad, lidah Tuhan yang turun ke dunia. Rasulullah. Dia lalu di bawah pohon kurma. Di atas pohon bukan monyet, bukan beruk, bukan kera, menungso, badui sedang ngambil buah kurma. Turun ke bawah membawa kurma, menginjak tanah. Tek, dilihat ke belakang, Muhammad sudah berdiri di belakangnya. Dengan tidak menanya nama, tidak menanya KTP, Nabi Muhammad menanya, ini, Qul huwallahu ahad. Si badui turun dari pohon kurma, ketemu orang yang paling serem, mukanya manis, rambutnya tergulai, bahasanya menyenangkan, manggil dia, mengatakan Qul huwallahu. Oleh karena manis mukanya Nabi dan baik bahasanya, ini badui yang sebenarnya adiknya monyet, tidak tahu tulis, tidak tahu baca, buta huruf, huruf dari kanan atau huruf dari kiri buta, huruf dari atas juga buta, huruf dari bawah ke atas juga buta, tidak pernah sekolah. Dituding Qul, baca namanya, Huwa Allah Ahad. Nah, si badui tadi karena manisnya bukannya Nabi, dengan ketahuan Allahu Ahad. Qul, diulang lagi, Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Dia yang di langit itu, yang nurunkan hujan, yang ngatur matahari. Huwa, namanya Allah. Huwa yang di langit itu namanya Allahu, dan Ahad. Terpakai di sini dua kata-kata, Huwa Allahu Ahad. Kalau kamu beriman bahwa dia Huwa, atau kamu beriman namanya Allah, atau kamu beriman Ahad, sami maun, kamu ke surga. Qul huwa. Ilmu nahwu mengatakan huwa itu dhamir, ditujukan kepada kata-kata dia. Dhamir ghaib,
Sama yang dikatakan oleh Lao Tse, tahu. Huwa dia. Huwa itu lawannya ana. Kalau kamu mengatakan ana ahad, kamu ke neraka. Sayalah Tuhan yang satu itu, ke jahanam kamu. Tapi kalau kamu mengatakan huwa ahad, ini. Pertama kamu benar bahwa Tuhan itu tidak makhluk. Dirimu makhluk. Huwa, dia. Dari itu saudara-saudara jangan heran. Ahli-ahli tarekat di dalam Islam memandang zikir huwa itu zikir yang paling tinggi. Kenapa? Huwa itu termasuk nama Tuhan. 99 nama Tuhan, satu diantaranya huwa. Ahli tarekat Zaidi Naqsabandi zikirnya sampai fana. Karena huwa itu huwanya tidak dibaca, dijadikan hu saja. Bagi dia membaca huwa sama dengan membaca Allah. Sama dengan membaca Ar-Rahman. Asma'illah. Huwa. Barang siapa yang mati, akhir kalimatnya huwa, yang dia tuju nama Allah yang gaib, dakhalal jannah, terus ke surga. Tapi kalau dia akan mati mengatakan ana, saya lah Tuhan itu, saya ke neraka kamu. Maaf, saudara-saudara, ini kaji ini. Saya sengaja memilihkan kaji yang agak ruwet ini karena saya lihat ini tempatku berubah. Kaum kanan lari ke kiri, kaum kiri lari ke kanan. Saya tidak diajak berunding oleh panitia. Kenapa jadi tukar tempat ini? Baik. Sekarang kaji yang sebenarnya kaji. Kaji yang akan kamu bawa pulang. Kaji yang akan kamu bawa pulang. Kaji yang akan kamu pegang sampai mati. Saya akan membacakan satu macam zikir. La ilaha illallah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Muhammadur Rasulullah. Sadiqul Wa'dil Amin. Ini zikir yang paling tinggi nilainya di hadrat Allah. La ilaha illallah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Muhammadur Rasulullah. Sadiqul Wa'dil Amin. La ilaha illallah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Muhammadur Rasulullah. Sadiqul Wa'dil Amin. Kalau kamu menyanyikan ini untuk anakmu dengan suara merdu, lebih hebat dari Nina Bobo. Anakmu sedang menangis bisa lekas tidur. Dapat naungan daripada jin, dapat naungan daripada iblis, dapat naungan dari bahaya roh-roh jelek, dapat naungan dari sihir. Tidak dimakan sihir anakmu. Kalau dengan ini kamu tidurkan.
La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. Maaf ibu-ibu, saya ini penyanyi dari muda dulu. Lagu Singgalang Naik itu lagu Saluang. Ini ahli Saluang dulu waktu kecil. Tinggal di Jawa sekarang saya merasa tersinggung. Orang-orang Jawa yang masih kejawen, yang masih Hindu Buddha menyanyi nembang. Sampai TV dia tutup dengan nyanyiannya. Tapi santri-santri Islam tidak bisa baca Quran dengan nyanyian. Apalagi ini. Jilbabmu menunjukkan kamu Muslim. Tapi kalau kamu baca Quran, kamu sendiri tidak senang mendengarkan. Kenapa? Ngelagu tidak bisa. Jangan ketawa loh, benar loh ini. Dan kamu salah. Laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Hadis sahih. Laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Tidak termasuk umatku, kata Nabi, kalau kamu tidak bisa menyanyikan Quran. Bisa menyanyikan Quran? Jangan ketawa. Nanti saya bilang sama ketua, coba ini salah satu ini diuji nanti. Ini tadi saya katakan, kenapa kok saya langsung saya disuruh naik pidato? Biasanya diawali dengan baca Quran. Ini karena yang jantan tidak bisa nyanyikan Quran, yang betina lebih tidak bisa. Yang capek ini kiai yang sudah tua ini. Langsung saja disuruh naik podium berbicara dengan tidak diawali dengan bacaan Quran. Untung saja ini TFT. Tahu sama tahu. Saya sudah tahu, ini baca Quran takut. Ini baca Quran lebih takut. Masa di masjid Sunda Kelapa membaca Quran masih pakai mushaf. Di Pekalongan anak-anak umur 19 tahun, 20 tahun hafal Quran 30 juz. Baca Quran itu tutup mata, pegang kepala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Surat Yasin hafal, surat Kahfi hafal, surat Waqiah hafal. Ini masa baca Quran? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Salah lagi, sudah dibaca. Masih melihat, masih salah. Ini menunjukkan tidak belajar. Ini saksi omongan saya tadi, takut jalan mendaki. Seluruhnya ini turut ngaji Quran dulu, tapi sedengkul. Tidak sampai khatam. Apalagi ngafal. Mungkin pernah khatam, tapi dilompati, beberapa juz dilangkahi. Ini yang wanita-wanita lagi. Ini bagaimana katanya gaji saya baru sampai fi qulubihim. Saya sudah dikawinkan. Sudah kawin, tidak pernah ngaji-ngaji lagi. Fi qulubihimnya tak diulang lagi. Tahu-tahu sudah beranak, kalah sama anak. Anaknya cepat mengaji, dia sendiri ngajinya sampai fi qulubihim. Jilbabmu kayak orang surga, tapi Quranmu tidak beres. Ngajikan Quran tidak bisa, nyanyikan Quran tidak bisa. Ini saya titipkan kepada bapak-bapak. Sampai di rumah nanti tanya istrimu, bisa nyanyi Quran enggak? Kalau dia katakan bisa, coba nyanyi untuk saya. Jangan nyanyi di TV. Nyanyi untuk suamimu. Kamu boleh menyanyi untuk kesenangan suamimu. Kalau istrimu tidak bisa menyanyikan Quran, katakan, ini hadis. Laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Tidak masuk Islam kalau istrimu tidak bisa menyanyikan Quran. Dalil kedua, hadis Nabi mengatakan, Zayyinul Quran bi aswatikum.
Hadis sahih. Zayyinul Qur'an bi aswatikum. Perindahlah Quran itu dengan suaramu. Kalau kamu membaca Quran, mengajikan Quran, jangan seenaknya saja. Tekanan suaranya, makhrijnya, kamu jaga baik-baik. Kan ini perintah dari Nabi. Zainul Quran bi aswatikum. Perindah Quran itu dengan suaramu. Saya ketengahkan satu nyanyian. Maaf, bulu tengkuk saya berdiri. 50 tahun yang lalu saya dibuang oleh nenek mama di Padang, diusir. Tidak boleh tinggal di Padang dan disetujui oleh Belanda. Saya diusir di tahun 1932. 1932. Saya terpelanting ke Jawa Tengah. Di Jawa Tengah, saya tinggal di Pekalongan. Pekalongan, negeri yang agak sedikit aneh. Karena rumah-rumah tangga di sana punya pembantu. Babu namanya. Saya heran sekali. Di tempat saya tinggal, saya lihat orang tua jadi babu, penggendong anak. Sore-sore si babu ini menyanyi. Ya Allah, ini nyanyian siapa ini? Saya turutkan orang tua itu. Dia menyanyikan anak. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. Saya turutkan. Langsung saya buka kitab saya. Ya Allah, benar ini bacaannya. Saya dekati orang tua itu, saya tanyakan, ini ibu, di mana dapat ini? Saya tidak tahu bahasa Jawa. Dia tidak tahu bahasa Indonesia, jadi dialog tidak bisa menolong. Lama-lama baru saya tahu. Ini didikan SI lama. Syarikat Islam kuno. Sebelum Cokro Aminoto dan Haji Agus Salim memimpin umat Islam. Di Tegal, kiai-kiai tua sudah mendidik rakyat dengan tauhid yang mendalam. Dan orang-orang kampung, orang tani, orang desa yang kurus-kurus tidak makan, zikirnya, tahlilnya, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. Ibu tahu, ini orang Jawa dari gunung di Tegal. Anaknya digendong, ini cucu Rasulullah, anak orang Arab. Syahid bapaknya, dicium tangannya. Tapi si Arab sendiri tidak tahu kalimat yang dibacakan untuk anaknya ini. Kalau Arab tidak tahu, bangsa Syahid tidak tahu, irsyad jangan ditanya lagi. Apalagi potongan-potongan murid-murid irsyad, murid-murid dari Syahid-Syahid tidak paham. Tapi ulama-ulama kuno sebelum zaman SI sudah mendidik rakyat dengan tauhid ini. Ibu tahu wirid la ilaha illallah. Apa artinya la ilaha illallah? Maaf, agak berat ini kaji. Tapi karena hari masih agak panjang, saya minta kekuatan otak ibu, kekuatan otak. Dengarkan dengan tenang. Kan ini pengajian ibarat orang main pencak. Sudah tangkapannya ini.
Kalau dibawa kepada Tyson, ini sudah knock out ini. Pukulannya yang terakhir hanya dengan satu saja. Si William terguling. Tidak bisa bangun lagi. Ini kaji yang sebenarnya kaji. La ilaha illallah. Ilaha. Mempunyai arti sekurang-kurangnya 6 arti.